faja'alahu husana nahwa, niscaya kemudian menjadikannya kering kehitaman. Ya. Ini yang kurang mendapat perhatian. Ini hukum besi juga sebenarnya, yaitu hukum besi siklus, bahwa semua ciptaan Allah itu tunduk pada siklus tertentu. Ada siklusnya yang pendek sekali, detikan atau menitan, ada yang siklusnya harian, ada yang siklusnya bulanan, seperti peredaran bulan itu bulanan, kemudian ada siklusnya tahunan, ada yang multi tahunan, bahkan ada yang siklusnya abadan. Dan siklus ini karakternya adalah teratur. Ya, lanjut. Oleh karena itu kemudian saya mengembangkan suatu teologi ya, yang saya sebut dengan teologi kejadian, yang sumbernya adalah surat Al-A'la ini ya, awal dari surat Al-A'la ini, yaitu bahwa semua kejadian adalah perbuatan Tuhan. Bisa didekomposisikan ke dalam dua sub kejadian kreatif ya, yang memunculkan kebaruan, dan dengan itu Tuhan menyempurnakan ciptaannya. Di mata manusia, kebaruan tersebut sifatnya probabilistik dan unpredictable. Tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksikan. Betul-betul ini fresh from Allah. Dan kita tidak punya pilihan kecuali untuk Islam terhadap itu, untuk berserah diri menerimanya, realitas itu. Ya. Kemudian sub kejadian deterministik yang tunduk pada hukum besi Allah, kita sering menyebutnya dengan sunatullah. Bersifat pasti dan predictable. Karena bersifat pasti maka bisa menjadi basis untuk prediksi. Itulah saya memberikan arti dari fahada, dan niscaya memberikan petunjuk. Hukum besi ini ada dua layer, dua lapisan, yaitu hukum besi yang lazim kita kenal. Bahkan ini menjadi mapan sekali sehingga menjadi cabang-cabang ilmu fisika, mekanika, kimia, genetika, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Ini semuanya berbicara tentang hukum besi, tentang sunatullah. Lazim sekali kita pahami. Ya. Bahkan ini dari hukum besi yang ini lahir master, profesor, doktor, dan sebagainya. Karena begitu mapanya. Ya. Kemudian ada hukum besi yang agak diabaikan, yaitu hukum besi siklus, bahwa semua ciptaan Allah itu tunduk pada siklus yang teratur. Ya. Hukum besi ini cenderung diremehkan dalam diskursus ilmiah, ya. Padahal Al-Quran itu berbicara banyak tentang siklus ini. Ya. Lanjut. Ini misalnya saja sebagai sampel ya, surat Ali Imran 190-191 ya. Ini surat yang menginspirasi berdirinya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan ISMI biasanya dimulai dengan pembacaan ayat ini. Ya. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, ini siklus ya. Terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ya. Dan seterusnya ayat 191 itu, di mana ulil albab itu akhirnya berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Lanjut. Ini surat Yasin ya. Di kalangan Nahdiyin ini setiap malam Jumat dibaca ya. Saya 30 tahun lebih menjadi Nahdiyin, belakangan saja menjadi Muhammadiyah. Lebih lamanya saya lebih menjadi Nahdiyin, sehingga saya sangat familiar sekali dengan siklus ini ya. 340 ini favorit saya. Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam, kami tinggalkan siang darinya, maka seketika itu mereka kegelapan. Ini siklus ya. Dan matahari beredar dalam orbitnya, itulah hukum besi dari Yang Maha Perkasa lagi Maha. Itulah sunatullah dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan kami tetapkan hukum besi orbit bulan, maka ia berulang menjadi seperti tandan tua yang menjadi sumber konflik antara NU dan Muhammadiyah ya, tentang ru'yah dan hisab.
ini, ya. Ini. Kemudian matahari tidak mengejar bulan dan malam tidak mendahului siang, karena masing-masing tunduk pada orbitnya masing-masing yang sifatnya siklis, teratur dan berulang. Lanjut. Ini yang menjadi basis dari tesis saya pagi ini, yaitu hukum besi siklus peradaban. Ali Imran 100, utamanya 140. Ya. Supaya tidak keluar dari konteks, maka saya pasang juga di situ 130, 139 dan 141 itu harusnya bukan 139 ya. 139 itu, dan jangan kamu merasa hina dan jangan pula kamu bersedih karena kamulah yang paling unggul jika kamu benar-benar beriman. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launa wa antumul a'launa in kuntum shadiqin in kuntum mu'minun ya. Kemudian jika kamu terluka maka mereka pun juga terluka. Dan hari-hari itu kami pergilirkan daulatnya di antara manusia. Hari-hari ini dalam Al-Quran itu ya, Allah menciptakan alam semestanya hanya dalam 6 hari katanya, ya kan? Jadi hari-hari ini dalam Al-Quran punya pengertian yang multitafsir, bisa diterjemahkan juga sebagai masa-masa. Dan hari-hari itu kami pergilirkan, ya, hari baik, hari buruk, masa periode baik, periode buruk, ya. Kami pergilirkan daulatnya di antara manusia. Ini kalau bagi masyarakat Surakarta kan cokro manggilingan sebetulnya ya. Jadi cokro manggilingan itu bukan daulatnya di antara manusia ya. Ini penting sekali ya, karena saya membangun pemikiran itu basisnya adalah ini watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Yang dengan itu Allah memperlihatkan siapa di antaramu yang beriman dan siapa pula yang syuhada, dan Allah tidak menyukai mereka yang zalim ya. Syuhadanya Pak Riawan Amin tadi itu yang akan saya follow up tadi, akan saya tunjukkan syuhada yang paling lepas, jihad yang paling lepas pada zaman itu yang seperti apa. Dan dengan itu Allah membersihkan yang beriman serta membinasakan mereka yang kafir. Lanjut. Inilah saudara-saudara, saya mencoba menggambarkan satu potongan siklus peradaban ya. Dan ini potongan ini saya ambil dari bukunya Raffi Batra, seorang ahli sejarah ekonomi dari Southern Methodist University di Amerika, orang keturunan India. Karena dia India, dia percaya pada cokro manggilingan. Semua entitas peradaban dalam perjalanan sejarahnya tunduk pada suatu siklus berulang. Siklus berulang kan cokro manggilingan kan, yang kurvanya mengikuti bentuk bel. Ya, ini Raffi Batra. Satu siklus itu saya perkirakan panjangnya sekitar 6 abad. Ya, satu siklus itu panjang sekitar 6 abad. Terbagi dalam 4 tahap atau 4 fase, yaitu atau 4 era Yudawan. Era para warrior, para pejuang fisik, pembangun peradaban dengan berjihad fisik ya. Kemudian era cendekiawan, yaitu para pembangun peradaban yang berjihad menggunakan metode jihadnya Pak Riawan Amin ya. Kemudian era hartawan, yaitu era ketika masyarakat menikmati